Banyuasin ini termasuk 5 besar tertinggi proses jumlah perkara di Sumatera Selatan. Yang pertama itu yang pasti Palembang, kemudian yang kedua Lubuk Linggau, ketiga Kayu Agung, keempat Martapura, kelima Banyuasin. Pemirsa Cukup Pedas, kembali lagi di part 2 masih bersama Bapak Hakim Kanda Hakim Ahmad Fikri Oslami SHIMH, Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Kita lanjutkan nih Pak Hakim. Siap. Seperti yang disampaikan pada bagian pertama tadi, untuk mengurus perkara itu sebenarnya bisa lebih efisien dan hemat ini Pak Hakim ya, dengan menggunakan mendaftar melalui aplikasi e-court ini, e-court Mahkamah Agung, karena dari sinilah nanti panjar perkara tadi bisa dipangkas Rp0. Apa itu panjar perkara? Bisa kalian saksikan di bagian pertama. Baik, nah ini kan sudah ada aplikasi e-court ini, Pak Hakim. Ya. Tapi tetap orang yang berperkara itu datang ke kantor pengadilan. Nah, biayanya juga masih besar juga nih Pak Hakim. Ya, biaya yang diambil itu biaya untuk redaksi, kemudian materai, kemudian biaya proses ya. Mungkin yang saya sampaikan tadi ya. Nah, plus panggilan pihak lawan kalau dia perkaranya gugatan. Tapi kalau permohonan nggak ada panggilan lagi. Kalau karena kan perkara permohonan dia tidak ada lawan di sana. Nah, itu. Jadi itu lebih memurahkan lagi biayanya. Jadi lebih memotong. Karena tidak ada pemanggilan pihak lawan tadi. Tidak ada pemanggilan. Sebenarnya bukan tidak ada pemanggilan. Ada panggilan, tapi panggilannya Rp0 karena dilakukan secara elektronik melalui email. Oke. Panggilannya tetap wajib ada karena itu sebagai syarat formil ya. Syarat formil dalam proses persidangan itu harus ada panggilan para pihak yang berperkara. Oke. Gitu. Beda yang tadi yang perkara pemanggilan pihak lawan dengan permohonan itu untuk kasus-kasus apa nih Pak? Ya, kan kalau kita lihat perkara perdata ini kan dibagi menjadi 2. Okay. Perdata yang jenisnya gugatan dan perkara perdata yang jenisnya permohonan. Kalau perkara perdata yang jenisnya gugatan itu kan dia ada pihak lawan di sana. Contohnya misalkan cerai gugat, cerai talak, sengketa kewarisan, itu ada lawannya, ada pihak tergugatnya. Nah, kalau perkara permohonan ini dia untuk kepentingan diri sendiri. Contohnya perkara isbat nikah, pengesahan perkawinan, atau permohonan pengangkatan anak, atau sekarang yang lagi banyak perkara dispensasi kawin. Nah itu kan dia untuk kepentingan dirinya sendiri, maka dia yang mengajukan, jadi nggak ada lawan di sana. Nah itu lebih murah lagi. Tapi baik permohonan maupun pemanggilan lawan tadi tetap 0% kalau mendaftarnya melalui e-court. Iya, untuk panggilannya 0 ya, Rp0 untuk pemanggilan. Ya, kalau yang untuk yang biaya pokok tadi tetap kan, tetap, yang biaya pokoknya tetap ada. Nah, untuk ini kita 0% nih Pak Hakim, dan masuk dalam di pengadilannya, peradilan seperti itu ya. Nah, tetap aja kan kalau orang misalnya jauh nih, misalnya berperkara misalnya dari Papua seperti itu kan, kemudian dia berperkara di Palembang, ya otomatis tetap jauh juga nih ongkos dari Papua ke Palembang kan jauh. Nah, iya, terima kasih. Nah, jadi sekarang itu di dalam e-court ini kan ada tadi e-filing, pendaftaran secara elektronik, kemudian e-payment, pembayaran biaya perkara, kemudian e-summon, pemanggilan secara elektronik. Nah, ada yang namanya sekarang e-litigation, persidangan secara elektronik. Jadi persidangan secara elektronik tidak harus orang tersebut harus datang ke pengadilan setempat. Ya, sekarang ini kan aktivitas masyarakat atau Indonesia ini kan luar biasa dia aktivitasnya itu. Jadi dia tidak bisa berdiam di satu tempat mungkin dengan kesibukan pekerjaan. Nah, itu bisa dimanfaatkan itu persidangan secara elektronik di mana dia berada. Misalkan si A mengajukan cerai talak atau cerai talak lah. Si istrinya ini berada di Palembang, kemudian si suami ini dia berada di Jayapura tadi misalkan karena bekerja ya.
Nah, didaftarkanlah oleh pihak suaminya secara elektronik ke Pengadilan Agama Palembang, walaupun dia berada di Papua gitu kan. Oke. Nah, kemudian sidangnya gimana? Nanti pihak suami ini bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Palembang agar dia difasilitasi untuk bersidang di Pengadilan Agama Jayapura. Oke. Jadi nanti bersurat antara Pengadilan Agama Palembang dengan Pengadilan Agama Jayapura. Jadi mohon agar Pengadilan Agama Jayapura ini memfasilitasi ruangan untuk bersidang gitu. Hakim-hakimnya dia ada di Pengadilan Agama Palembang. Pihak penggugatnya ada di Pengadilan Agama Palembang. Pihak termohonnya, pemohonnya pihak suami ada di Pengadilan Agama Jayapura. Bisa. Jadi sekarang sebenarnya proses persidangan itu tidak ada sekat-sekat jarak lagi sebenarnya. Jadi sudah lebih mudah. Saya baru-baru ini mengadili, sudah banyak sebenarnya saya mengadili perkara. Yang terakhir saya mengadili perkara itu salah satu pihaknya itu berada di Bogor. Saya koordinasikan dengan pihak Pengadilan Agama Bogor karena sedang kuliah kan. Jadi ya sudah. Jadi kami minta pihak tersebut datang ke Pengadilan Agama Bogor, kami sidang secara elektronik gitu. Oh, menarik sekali nih pemirsa. Iya. Fasilitas untuk elektronik itu disiapin di Setiap pengadilan itu. Iya, jadi sekarang dengan memang ini hikmah adanya COVID ini, bagaimana pengadilan juga dia berbenah. Jadi tidak bisa lagi pengadilan-pengadilan manual. Kalau kita lihat kan persidangan pidana kan sudah ada sekarang. Persidangan pidana kan jarang langsung datang ke ruang sidang dahulu. Sudah ada ya kita lihatlah kasusnya Habib Rizik lah. Habib Rizik itu kan dia disidang walaupun dia keberatan. Dia disidang di lapas, kemudian hakimnya di pengadilan, jaksanya di kejaksaan. Jadi dia bertiga begitu sidang. Jadi nggak lagi langsung di satu tempat. Ini hikmah adanya COVID gitu. Jadi pengadilan juga harus mengikuti perkembangan zaman yang benar-benar cepat ini. Gitu. Oke, jadi kalau kayak kasus Habib Rizik itu kan untuk di pengadilan negeri. Ya, itu untuk kasus pidana. Ya, kasus pidana kan. Berarti di pengadilan agama juga melaksanakannya bisa. Perdata. Oke. Iya. Dan itu tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya, tidak ada biaya apapun. Iya. Jadi semua fasilitas, biaya internet, kemudian biaya Zoom segala macam itu sudah disediakan oleh negara semua. Di setiap pengadilan itu ada anggaran untuk Zoom, kemudian ada anggaran juga untuk internet yang sangat luar biasa sekarang. Wah, menarik sekali ini pemirsa. Jadi memang tidak perlu khawatir lagi kalau memang ingin berperkara di pengadilan agama, ya tinggal langsung mendaftar secara elektronik di e-court ini. Bisa disaksikan nanti. Nah, kemudian Pak Hakim, ini kan kita sudah memasuki akhir tahun nih, Desember 2022. Nah, mungkin sepanjang 2022 ini kasus apa nih Pak Hakim? Khususnya di pengadilan agama Pangkalan Bala yang paling banyak di sana, Pak. Waduh, ya kalau untuk kasus yang paling banyak memang di setiap pengadilan ya, karena pengadilan agama ini identik dengan cerai memang. Cerai. Jadi benar, bisa dikatakan mungkin 95% kasusnya perceraian memang. 90-95% lah. Selebihnya ada kasus perkara pengesahan perkawinan atau isbat nikah, kemudian dispensasi. Nah, sekarang yang lagi marak dispensasi ini. Jadi karena batas usia perkawinan itu dinaikkan menjadi 19 tahun, dispensasi juga membludak ke pengadilan agama selain perceraian. Jadi kalau untuk perkara itunya perceraian masih nomor 1 di pengadilan manapun, termasuk Pangkalan Bala ini di Banyuasin ini. Banyuasin ini termasuk 5 besar tertinggi proses jumlah perkara di Sumatera Selatan. Yang pertama itu yang pasti Palembang, kemudian yang kedua Lubuk Linggau, ketiga Kayu Agung, keempat Martapura, kelima Banyuasin. Paling banyak ini. Tertinggi jumlah perkaranya dari seluruh kabupaten se-Sumatera Selatan. Berarti banyak bermasalah juga. Luar biasa. Nah, kalau dari 95% nih, 95% itu perceraian. Nah, untuk penggugatnya paling banyak yang menggugat istrinya atau suami yang paling banyak menggugat? Istrinya. Istrinya. Paling banyak. Ya, berarti masih normal nih Pak Hakim. Iya. Kalau yang menggugatnya itu suami, nah itu kan agak bingung juga kan. Iya. Memang paling banyak rata-rata mendominasi cerai gugat. Faktornya ya kebanyakan ekonomi. Itu faktor ekonomi itu
mendominasi lah ekonomi, kemudian KDRT itu mendominasi. Biasanya kan kalau dalam proses perceraian itu kan biasanya kan ada proses mediasi juga nih kan antara penggugat dan tergugat seperti itu. Nah, biasanya apa nih yang disampaikan oleh hakim mungkin agar perceraian itu jangan sampai terjadi kalau memang masih bisa diselamatkan seperti itu. Ya, baik. Jadi memang begini, tidak semua perkara sebenarnya yang datang ke pengadilan itu harus berakhir dengan bercerai. Memang itu. Jadi kami ini tidak jadi setempel, oh pengadilan agama ini tukang cerai. Nah, kami sebenarnya sangat berharap sekali bagaimana masyarakat itu ya bisa balik lagi, rukun lagi. Makanya benar tadi yang Dinda sampaikan ya, fungsi lembaga mediasi itu sangat penting sekali. Bahkan Mahkamah Agung itu memberikan reward untuk mediator terbaik seluruh Indonesia. Jadi sekarang ini proses mediasi itu sangat menjadi concern ya, menjadi concern. Jadi bagaimana selesai melalui proses tersebut. Nah itu, jadi biasanya hakim mediator itu melakukan pendekatan. Jadi pendekatan kepada para pihak ya. Intinya diambil hatinya gitu kan, memberikan pandangan-pandangan. Jadi tidak harus ya masuk itu ya harus langsung bercerai, berpisah. Coba cooling down dulu. Kadang kami kasih, karena kadang ada sebagian masyarakat yang masukkan itu karena emosi saja. Dia emosi kan, yang namanya masalah hati ini kan kita susah ya, emosi. Nah, ternyata setelah emosinya ya berkurang baru sadar dia, oh itu. Jadi biasanya kami melakukan pendekatan-pendekatan, kemudian kami memberikan masukan-masukan, pandangan-pandangan bagaimana sebenarnya menjaga keutuhan rumah tangga itu sulit. Ya siapapun itu tidak mengenal pangkat, jabatan, kedudukan, ya namanya masalah rumah tangga ya rumah tangga, gitu kan? Pasti akan ada, siapapun itu tidak mengenal sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana itulah manajemen konflik itu di dalam rumah tangga itu penting. Itulah sebelum menikah kan di KUA itu ada lembaga, kalau tidak salah ada istilahnya itu dia memberikan penasehatan perkawinan. Itu harus dimaksimalkan di KUA agar ya masyarakat itu ketika ingin menikah sudah tahu, oh hak dan kewajiban masing-masing itu tahu, mengerti mereka itu. Jadi harus banyak memberikan edukasi terkait pernikahan kepada calon-calon pengantin. Kalau saya seperti itu. Ya baik, dengan kata lain hakim di pengadilan agama ini juga berperan multi juga nih. Betul. Hakim. Jadi selain memutuskan suatu perkara juga harus bermain hati. Iya. Iya benar. Jadi kami sebagai mediator, ya. Jadi mediator hakim. Hakim itu berfungsi sebagai mediator juga. Jadi banyak sebenarnya tugas kami selain bersidang jadi mediator juga. Ya oke, baik pemirsa Cukup Pedas, tadi perbincangan yang cukup hangat mulai dari prosedur perkara di pengadilan agama, kemudian pendaftaran secara elektronik sudah dibahas juga, dan terakhir ini bahwa hakim itu tidak hanya berperan sebagai pemutus perkara, tapi juga harus menyatukan kembali pasangan yang hampir bercerai untuk kembali di dalam rumah tangganya. Nah, mungkin apa nih untuk closing statement nih, Pak Hakim? Apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Cukup Pedas terkait dengan prosedur kepengurusan di pengadilan agama ini? Ya, baiklah. Pengadilan agama dimanapun berada sekarang sudah berbenah, bertransformasi, sudah semakin modern. Bagaimana proses berperkara juga sudah semakin mudah. Zaman sekarang ini penuh keterbukaan, penuh transparansi. Masyarakat tidak perlu khawatir dan takut untuk berperkara secara mandiri di pengadilan agama. Silahkan datang langsung ke bagian informasi di pelayanan terpadu satu pintu di pengadilan agama manapun. Semua petugas akan melayani masyarakat di sana, kemudian akan memberikan pelayanan yang terbaik. Sekarang juga di setiap pengadilan itu membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Bagaimana pengadilan
dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi, jangan khawatir, jangan takut untuk berperkara secara mandiri, secara sendiri. Jangan menggunakan calo. Nah, ini saya garis bawahi, jangan menggunakan calo-calo yang dapat menjanjikan untuk memuluskan perkara, memudahkan perkara. Sebenarnya tidak ada lagi. Semua prosedur dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Kalau ada oknum-oknum pengadilan yang melakukan pungutan liar, sekarang semua instrumen pengaduan banyak sekali secara internal dan eksternal. Secara internal, di sana ada layanan pengaduan, bisa diadukan melalui Siwas, kemudian ada aplikasi lapor, kemudian juga bisa diadukan melalui komisi yudisial. Banyak sekali ya instrumen-instrumen pengaduan untuk mengadukan layanan-layanan yang dirasa tidak adil terhadap masyarakat pencari keadilan di pengadilan agama. Itu saja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Hakim. Jadi seperti yang Pak Hakim sampaikan, masyarakat jangan ragu untuk berperkara di pengadilan agama dimanapun, termasuk pengadilan agama Pangkalan Balai. Baik, sampai di sini dulu pemirsa Cukup Pedas, perjumpaan kita, perbincangan kita bersama Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Bapak Ahmad Fikri Oslami SH IMH. Saya Atas Rusli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.